semuanya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jasmine dengan NPM 2042004, salah satu mahasiswi Universitas Internasional Batam dari program studi akuntansi. Hari ini saya akan membahas tentang rangkuman penjelasan yang dibawakan oleh Biku Utama Mahathera dan almarhum Bapak Cornelis Woolworth. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering mendengar kata karma. Penggunaan kata karma ini pada umumnya ditujukan untuk mengabarkan hal-hal yang tidak baik, selalu dihubungkan dengan karma buruk. Padahal sebetulnya karma bukan hanya karena karma buruk, tetapi juga ada karma baik. Karma artinya melakukan sesuatu dengan niat. Karma bisa berupa karma baik dan karma buruk. Jika kita melakukan perbuatan baik, maka timbullah karma yang baik. Jadi karma adalah niat baik maupun buruk, bukan dengan badan, ucapan, dan pikiran. Karma baik dan buruk, ada buah baiknya dan ada buah buruknya. Inilah prinsip dasar karma. Banyak sekali orang menganggap karma sama dengan nasib, sama dengan takdir. Kita memiliki karmanya masing-masing. Karma ini bisa bertemu di satu sisi. Terdapat karma berdasarkan kebencian dan cinta. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Inilah karma yang pertama, yaitu karma melahirkan. Kita terlahir dari orang tua tertentu, bisa karena cinta dan bisa karena benci. Karena karmalah yang menarik kita. Cinta dan benci saling mencari. Cinta mencari untuk mendekat, benci mencari untuk menjauh. Hanya ada orang yang lahir di dalam kondisi mempunyai banyak penyakit, sesuai dengan benih yang ditanam. Demikian pula buah yang dituai. Karena penyiksaan, maka bisa terakhir sakit-sakitan. Kedua, karma yang mendukung. Karma melahirkan diikuti dengan karma mendukung. Contohnya, orang tuanya pintar, anaknya pintar, ganteng, dan cantik. Misalnya, selain terlahir di keluarga miskin, juga terlahir dalam keadaan cacat. Inilah karma mendukung. Karma yang mengurangi. Contoh, ada orang yang lahir di keluarga sukses, pandai, dan terlahir dengan bagus, cantik, ganteng, pengetahuan dharmanya bagus. Tapi ada karma yang mengurangi, yaitu perilakunya. Bisa saja karena dia melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan dharma. Keempat, karma yang memotong. Contoh, karena silanya baik, ucapannya baik, tingkah lakunya baik, maka ada orang yang simpati kepadanya. Orang tersebut diberi pekerjaan sesuai dengan keadaannya. Ini adalah karma yang memotong. Artinya bertentangan dengan yang sudah terjadi. Apa yang terjadi saat ini, itulah yang menentukan karma kita. Jadi karma bukanlah nasib. Karma masih bisa diperbaiki dan diubah dengan melihat fungsi karma. Karena karma adalah niat berbuat. Perbuatan itulah yang paling penting. Karena itu, karma dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya perbuatan kita lakukan dengan ucapan, pikiran, dan badan mengubah jalan hidup kita. Kejahatan dengan ucapan dan badan gampang dihindari, tetapi kejahatan dengan pikiran itu sangat sulit. Oleh karena itu, pikiran adalah pelopor segalanya. Semua yang kita ucapkan, lakukan berasal dari pikiran. Kita harus mengembangkan pikiran positif setiap saat. Bagaimana caranya? Kita bisa mengisi pikiran kita dengan kata-kata baik. Misalnya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, di mana kita bisa mengubah pikiran kita menjadi lebih baik. Terdapat ajaran agama Buddha dalam Dhammapada ayat 69 berbunyi, apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, maka orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan merasakan pahitnya penderitaan. 4. Jenis karma berdasarkan waktu. 1. Dita Dhamma Vedaniya karma. Karma yang langsung berbuah. Karma menghasilkan akibat vipaka dalam jangka waktu satu kehidupan. Kedua, Upaja Vedaniya karma. Karma yang menghasilkan akibat vipaka pada kehidupan berikutnya, yaitu satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Apaparia Vedaniya karma. Karma yang menghasilkan akibat atau vipaka pada kehidupan berikutnya secara betul-betul. Ahosi karma.
yaitu kamal yang tidak sempat berbuah karena telah kehabisan waktu. Dalam Anggutara Nikaya diterangkan bahwa air mata kalau kita kumpulkan sejak hidup dalam alam semesta ini dari masa yang sudah lama sekali, sudah lebih banyak dari air lautan yang ada. Karena kita sudah banyak sekali menangis dan sudah banyak sekali menderita. Dalam Anggutara Nikaya juga dikatakan, darah kita yang mengucur dari tubuh kita karena kepala kita dipenggal sudah lebih banyak dari air lautan 4 lautan. Bisa dibayangkan berapa banyak kali kita hidup di dunia ini. Sang Buddha mengetahui ini karena beliau memiliki kemampuan untuk melihat kehidupan masa lampau. Kembali kepada ayat, orang bodoh dalam pandangan Buddhis adalah orang yang tidak mengerti tentang kehidupan lampau, termasuk orang yang dikuasai oleh loba, dosa, dan moha. Ada 3 positif, yaitu metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, dan panya, kebijaksanaan. 4 cara mengetahui kelahiran kembali. 1. Lewat indigo. Indigo adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal indera ke-6. Beberapa indigo mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun dari orang lain, dan kapan meninggal dan sebagainya. Kedua, kelahiran kembali juga dapat ditelusuri oleh seseorang mungkin karena kemampuan meditasi dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang ini mampu mengingat kelahiran lampaunya. Biasanya kemampuan ini dimiliki saat dia masih kecil. Kemampuan ini sering hilang seiring bertambahnya usia. 3. Lewat hipnosis regresi. Lewat hipnosis, seseorang dituntun ke masa lalunya secara bertahap sampai saat bayi, saat di dalam kandungan, dan kehidupan sebelumnya. Tidak semua orang mampu dihipnotis dan tidak semua orang mampu belajar menghipnotis. 4. Lewat meditasi. Meditasi mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi samatha sebelum bisa lanjut ke meditasi vipassana. Kaitan antara karma dan kelahiran kembali merupakan hal yang saling berkaitan, di mana apabila kita melakukan perbuatan baik maka akan berbuah karma baik, dan apabila kita berbuat buruk maka kita berbuah karma buruk. Maka perbanyaklah berbuat baik untuk mengumpulkan kebajikan, sehingga kebahagiaan itu akan datang pada kita. Demikianlah rangkuman dari saya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Sotihotu Namo Buddhaya.